Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Waduh, subscriber, shockbacker, per-peran, nyokor, wis apa bela. Yang mudah-mudahan kita dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya sudah berada di tengah-tengah, waduh di tengah-tengah. Di tengah-tengah pesantren Benda Kerep. Benda Kerep itu di kota Cirebon. Ini adalah menarik sekali sahabat. Benda Kerep itu adalah sangat sakral sekali. Di mana di Benda Kerep ini adalah banyak pesantren dan kiai-kiai sepuh. Di dalam Benda Kerepnya ini adalah TV dilarang, speaker dilarang semuanya. Bahkan ketika kita mau masuk Benda Kerep itu ada sungai. Di sungai itu tidak boleh ada jembatan. Jadi siapapun yang masuk benda itu harus menyeberangi sungai. Nah, kenapa? Karena menurut saya, ini sih menurut pandangan saya, orang-orang zaman dulu benda ini adalah sangat sakral. Jadi ketika orang masuk benda itu harus dalam keadaan suci. Keadaan suci minimal suci, kakinya semuanya yang kotor-kotor hilang semua di sungai. Ketika masuk Benda Kerep akan steril lagi. Dan ketika sudah masuk dari benda itu, nah keluar lagi, itu dicuci lagi dan akan luar biasa sahabat. Nah madasat lah wis, antik bes, pokoknya antik. Nah di sini saya melihat tadi seputaran Benda Kerep itu banyak sekali harimau yang menjaga sekelilingan Benda Kerep ini. Sangat luar biasa sahabat, mistisnya sangat luar biasa. Jadi ketika sahabat berkunjung dan kalau sudah tahu Benda Kerep itu madasat, dan kiai-kiainya juga kiai-kiai khos semuanya. Jadi kiainya tidak ada yang politik-politik, tidak ada apalah, wis ngaji, wis tilakat. Jadi semuanya seperti itu, wis unik lah sahabat. Saya juga ini di belakang saya sudah ada masjid Benda Kerep ini adalah masjid paling lama dan ini adalah sangat keramat sekali sahabat. Dan saya akan menemui salah satu kiai sepuh di Benda Kerep dan akan bincang-bincang apa sih Benda Kerep, apa sih spesialnya Benda Kerep sehingga di sini tidak ada speaker, langka TV, langka radio, langka jembatan, wis pokoknya wis langka. Kang aneh, kang subhat nggak ada di sini. Steril. Terus daripada ngecaprak wis salat dicapat lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar wis sholat perbaiki wis jangan ngecaprak wis bengi. Saya ucapkan jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber Wahyu Ampin Alan Wasan. Bengi jauh ikutin saya sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Punten. Pak Punten ya. Nah, sahabat, saya sudah berada di kediaman Kiai Sepuh di Benda Kerep. Nah, saya nanti akan bincang-bincang terkait dengan Benda Kerep, sahabat. Keramatnya Benda Kerep seperti apa? Tadi kan saya sudah ngomong di sini tidak ada TV, tidak ada radio, jembatan pun tidak ada. Nanti saya ngomong-ngomong dan terkait gaib juga karena tadi saya melihat banyak sekali harimau-harimau yang madasat mengelilingi benda ini, sahabat. Jadi nanti saya akan bincang-bincang. Sehat, Kiai? Alhamdulillah. Keluarga Kiai sehat? Alhamdulillah. Niki beliau Kiai adalah namanya sinten Kiai supaya Haji Muhammad Ismail. Kelahiran tahun pinten Kiai? Kelahiran tahun 52. Sehat silakan Kiai sehat. Nah, kula Bustomi Kiai. Kula setunggil silaturahmi kang kaping kali kula
Ajeng bincang-bincang sedikit tentang benda kerep Kota Cirebon, Kiai. Benda kerep Kota Cirebon itu bisa dinamanya benda kerep pripun sih, Kiai? Ada dua versi juga. Satu versi benda karep itu bendanya karep sendiri gitu datang. Ada lagi satu versi lagi, ada pohon benda, pohonnya karep. Oh, Sebelumnya sejarahnya namanya sanes benda karep. apa itu, Kiai? Namanya Cimewe. Cimewe itu apa, Kiai? Cimewe itu bahasa Sunda. Mm-mm. Jadi apa yang masuk ke benda itu eueuh. Jadi kalau masuk ke benda Kalau- itu tidak ada. Ya, Maksudnya yang masuk tuh masuk apa, Kiai? dia masuk ke wilayah benda, masuk ke dalam benda. Mm-mm. Maksudnya ilmu hitam atau orang yang segalanya jahat. Segalanya Jadi hilang, kalau masuk ke sini hilang. hilang, siapa orangnya tetap hilang. Ya alhamdulillah, baca Mbak Soleh itu nggak apa-apa, Mbak Soleh sampai sekarang masih tinggal. Nah, saya menarik Mbah Soleh itu siapa, Kiai? Mbak Soleh itu yang pertama kali babat di benda. Oh. Nah, saya menarik, Kiai. Ketika di benda itu tidak ada TV, tidak ada radio, bahkan di masjidnya itu tidak ada speaker. Itu mulai kapan, Kiai? Dari dulunya, Nah, itu sebabnya kenapa, Kiai? wallahualam tuh sesepuh yang Oh, pernah ada yang pakai speaker atau gimana? nggak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Bahkan sampai jembatan, Kiai. Jembatan tidak ada itu gimana, Kiai? Jembatan itu kalau ada nanti terlalu bebas. Ya terlalu bebas, orang masuk yang gimana untuk masuk bebas. Nah, kalau banjir sendiri kan sungainya gede, Kiai. Itu gimana mau masuk benda kentir? Kita sebelah wetan ada. Oh, jembatan, ada. Ada. Berarti yang depan sih tetap nggak boleh, Kiai. Nggak boleh. Nah, Mbah Soleh itu punya keturunan berapa, Kiai? Banyak ada 5 atau 6 ya. Di sini santri-santrinya banyak, Kiai. Ya ada lah, Mm-mm. banyak ada. Nah, di sini juga sahabat unik. Kalau Maulid Nabi di benda itu ada tradisi berkatnya gede-gede pisan. Nah, saya nanti mau nanya-nanya lagi. Pak Kiai tadi sudah membahas sedikit tentang benda kerep. Nah, ketika Maulid Nabi itu ada berkatnya besar-besar, itu tradisi sudah lama, Kiai? Udah lama, Oh, sudah lama. udah lama. Dari tahun berapa, Kiai? Apa dari mulai Mbah Soleh? Ya dari mulai sesepuh lah, kalau masa itu belum ada, cuman sesepuh yang keturunannya gitu. Nah, terus tadi saya masjid. Nah, itu masjid sendiri itu dibangun tahun berapa, Kiai? Ya kurang lebihnya umurnya sudah 250 tahun. Oh, udah 250 tahun. Itu semasa Karena siapa? Udah 5 keturunan. Hmm. Ya, kalau 50-an aja berarti 200 tahun. 250 tahun. Itu belum pernah dibongkar, Kiai. Belum kali bongkar. Kalau disulam ya udah disulam. Nah, di sini orang santri itu dari mana saja, Kiai? Ya dari mana-mana, dari Sumatera ada, dari Jawa Timur, dari mana-mana lah banyak. Nah, di sini kan ada tidak ada speaker, tidak ada elektronik. Terus kalau untuk mengetahui informasi luar itu gimana caranya, Kiai? Ya alhamdulillah ada aja yang ngasih tahu gitu. Oh, jadi infonya dari orang. Dari orang. Nah, ini kan lampu sih sudah ada nih. Sejak kapan ini? Listrik masuk nih. Tahun 2008 kalau nggak salah. 2018. Yang 2098. Oh, 98. Baru listrik masuk. Dulunya pakai cempor, Kiai. Tempor. Nah, itu tadi saya melihat banyak sekali harimau-harimau yang mengelilingi benda kerep. Itu sebenarnya siapa, Kiai? Harimau itu, Kiai? Itu harimau punya Mbak Sepuh, Mbak Soleh. Oh, Mbah Soleh. Ya, Itu banyak yang suka melihat harimau-harimau itu, Kiai. banyak. Apakah karena harimau itu yang untuk orang itu masuk ke sini nggak harus ada speaker atau gimana? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya itu sih. Cuma jaga aja itu sih. Banyak, Kiai, yang sudah mengetahui harimau-harimau itu. Banyak. Oh, banyak. Banyak. Nah, itu harimau itu punyanya Mbah Soleh atau siapa, Kiai? Kalau harimau itu jadi apa? Dari Baku. Oh, Pangeran Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana.
itu yang menjaga ke sini. Iya, jaga setiap keturunan pasti dijaga, pasti dikelilingi. Berarti di sini lebih condong ke Pangeran Cakrabuana ya, Kiai? Iya, jadi ibunya Kancing Sarip kan Heeh. misalnya pakai kerbana. Nah, yang menarik sekali di sini banyak yang tidak sekolah ya, Kiai. Iya. Jadi orang-orang di sini juga banyak yang tidak sekolah, sahabat. Nggih, leres, Kiai. Iya. Termasuk saya, kita beli sekolah. SD kelas 5, jadi melu aliran kene. Kenapa sih, Kiai? Tidak boleh sekolah itu kenapa, Kiai? Apa orang anaknya nggak mau atau gimana, Kiai? Ya, ada yang orang yang nggak mau, anaknya nggak mau. Oh. Ya dengan sendirinya aja tuh sih ke rumah pada sekolah. Nggak mau. Oh, nggak mau. Terus banyak ketika orang-orang datang keluaran ke sini, terus apa kalau banjir ya tetap tertahan, nginep di situ. Bertahan. Oh, bertahan. Kalau nggak bertahan, muntah bilangnya. Nah, itu banyak kendaraan-kendaraan juga tidak boleh masuk sini, Kiai. Apa? Kendaraan-kendaraan mobil, oh nggak ada yang masuk juga. Nggak ada. Nah, yang jadi masalah ketika bangun rumah apa materialnya ngangkutnya gimana, Kiai? Digotong. Oh, digotong. Berarti ketika membangun rumah satu bisa rumah tiga ya, Kiai? Dua, tiga. Oh, bisa Sampai dua. tiga. Wah, luar biasa. Nah, tadi saya melihat saya ketika di sungai itu saya ketemu salah satu jin, Kiai. Jin itu cengar-cengir saja, katanya tuh cinta sama Kiai. Itu gimana, Kiai? Ya jangan jin namanya. Kenapa? Ya janganlah. Ya tadi saya ngeliat di sana ada jin. Iya. Nah, cengar-cengir baik ngomongnya nitip salam sama Kiai. Itu gimana, Kiai? Maksudnya gimana? Katanya nitip salam buat Kiai, terus katanya demen dengan Kiai gitu. Jangan maksud lain, bukan orang. Ya. Nah, menurut Kiai sendiri pendapat Kiai tentang gaib gimana, Kiai? Di sini. Enggak, menurut Pak Kiai pendapat tentang hal-hal gaib jin itu seperti apa pendapatnya Kiai? Yang apa? Ya lebih tahu antum lah. Jadi pernah ketemu, Kiai? Ya pernah, saya juga pernah. Sering dulu sih sering ketemu. So sering. Di mana, Kiai? Ya di belakang, ada di sini nih. Bisa ditunjukin, Kiai, di mana? Sambil berdiri, macanya di mana? Di depan pintu. Sambil punten, sambil Kiainya berdiri. Sahabat, saya akan ngajak Pak Kiai yang pakai ini sering menemui macan itu, sahabat. Di pintu sini. Oh, di sini. Macanya berapa, Kiai? Ada berapa yang kelihatan, Kiai? Ya, yang sering melihat saya putih dua, putih sama gambir. Dalam posisi jalan atau pas Kiai di sini berhenti macanya? Ada yang jalan, ada lagi berhenti, lagi derum di atas Jawa. Di belakang juga ada, Kiai? Ada. Bisa ditunjukin, Kiai? Sampai jauh. Dari jauh. Jadi Pak Kiai sering macan-macannya yang mengelilingi benda itu pernah 2 kali katanya, di depan sama di sini. Nah, Pak Kiai sudah punya putra dan cucu berapa, Kiai? Ya, anak sih banyak, putra sih. Ada 11, cuma tinggal 2. Oh, tinggal 2. Yang paling besar umur berapa, Kiai? Yang paling besar kalau ada umur 30 lebih. Oh, 30. Lebih, Oh, bisa lebih dari 30. putra sama cucunya 30. Bukan umurnya. Oh, umurnya. Umur putra yang paling Oh, besar, yang paling besar 30. 30 lebih. Pesantrennya di mana, Kiai? Belum pesantren, masih kecil. Enggak, yang besar. 13 tahun. Yang besarnya dulu. Ya. Yang pertama dulu pesantrennya di mana, Kiai? Belum sampai pesantren. Oh, enggak pesantren. Meninggal sih. Yang nomor 2? Yang enggak sama, sampai yang kecilnya Ali. Nah, begini, Kiai. Tadi sahabat saya sudah bincang-bincang sebentar dengan Pak Kiai tentang bagaimana luar biasanya benda kerap. Jadi benda kerap ini terletak di kota Cirebon. Kota Cirebon ini adalah ke sebelah sini di Padukuhan, namanya blok lah, blok nih, Kiai. Desa apa? Pesantren. Enggak, maksudnya benda itu nama desa, blok atau RT? RW. RW ya. Jadi pedukuhan lah. Jadi satu blok di sini
itu sangat luar biasa sekali. Karena yang masuk di benda itu harus menyeberangi sungai. Karena di benda itu tidak ada jembatan dan juga tidak ada listrik dan tidak ada listrik, tidak ada TV, terus langka speaker, pokoknya kang berbau-bau wis langka ini benda. Jadi itu bincang-bincang sekilas tentang benda kerep. Jadi sangat maha dahsyat. Dan pendiri di sini juga Mbah Soleh nggih Kiai. Nah, Mbah Soleh. Berarti saya yakin Mbah Soleh adalah orang-orang yang maha dahsyat dan orang yang sangat luar biasa. Sehingga menciptakan benda kerep ini sampai sekarang di zaman modern ini tidak pernah mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, akan tetapi tetap eksis. Banyak orang yang datang ke sini karena saya yakin ini adalah sangat maha dahsyat dan berkahnya luar biasa. Karena benda itu tadi dijelaskan sama Pak Kiai, yang masuk ke sini semua hilang kabeh nggih. Pripun benda yang punya Cimawe itu apa Kiai? Cimawe itu Jadi yang punya orang yang mau niat jahat apa semua hilang semua lah. Jadi setan belek apa selangka kabeh ning kene iki. Nah, Kiai, yang terakhir saya minta didoakan sama Pak Kiai. Saya kan selama ini selalu mencari dan selalu saya membasmi setan-setan belek, membasmi para dukun-dukun santet. Biar saya diberikan keselamatan oleh Allah dan juga saya diberikan kekuatan sama Allah. Saya minta didoakan Kiai. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muslimin wa qina syarril zalimin. Waj'alna min fitnatihal dunya salimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. Jadi begitu sahabat, saya kesini silaturahmi dan minta doa ke Kiai Sepuh agar saya diberikan kekuatan, saya diberikan keselamatan untuk menumpas para setan-setan belek yang terkutuk. Sebelumnya mari kita bersolawat Nabi bersama sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholawat istighfar. Jadi kesimpulannya benda kerip itu adalah benda kerip itu luar biasa. Sekarang zaman modern tapi benda tetap konsisten menjaga tradisi para leluhur-leluhur terdahulu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwasanya kita santri, kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia terus bersatu dan bersatu, jangan pernah terpecah belah dengan apapun. Karena itu mudah-mudahan saya dan sahabat diberikan panjang umur dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.